Penanganan fresh cangkok mame sapote. Ini adalah contoh penanganan fresh cangkok mame sapote yang berhasil. Akan saya tunjukkan bagaimana cara penanganan fresh cangkok mame sapote dari awal sampai selesai. Ikuti terus penanganan fresh cangkok mame sapote dari saya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Persiapan untuk menanam fresh cangkok mame sapote yang perlu disiapkan yang pertama adalah tanah merah. Untuk media fresh cangkok yang dibutuhkan hanya tanah merah saja tanpa dicampur oleh media apapun, yaitu dengan tanah merah saja, tanah liat. Lalu yang perlu disiapkan lagi adalah polybag kecil seperti ini. Lalu ada plastik resek bening yang kita gunakan untuk sungkup, lalu alat-alat untuk melengkapi atau nanti yang kita gunakan dalam menata ataupun menanam fresh cangkoknya di media yang sudah kita siapkan. Kita akan mulai untuk menanam fresh cangkok mame sapote. Ini adalah fresh cangkok mame sapote lorito yang akan kita tanam. Untuk fresh cangkok itu berbeda dengan sambung susu, jadi perlu untuk perawatan ekstra. Jadi tidak bisa langsung ditanam begitu saja, itu kemungkinan hidup akan semakin kecil. Tapi jika kita rawat dengan baik, dengan cara yang benar, kemungkinan hidup fresh cangkok akan lebih baik lagi. Kita akan coba untuk menanam fresh cangkok mame sapote jenis lorito. Kondisi akar sudah seperti ini, sudah layak untuk ditanam. Seperti ini juga kondisi akarnya sudah bagus. Kita akan coba untuk tanam. Untuk langkah pertama, kita isi dulu media tanamnya di polybag seperti ini. Dengan ukuran seperti ini sudah cukup. Tanah liatnya bisa dicari di toko pertanian terdekat. Biasanya dalam satu sak itu harganya kurang lebih 10.000. Nanti juga ada yang dijual dengan harga 5.000. Yang jelas media yang digunakan tidak bisa dicampur dengan media apapun, cukup dengan tanah liat saja, tanah merah saja. Karena hasilnya yang dari proses fresh cangkok ini cukup bagus. Menggunakan tanah liat saja, jangan dicampur dengan pupuk apalagi itu membuat akarnya tidak tumbuh dengan baik dan cenderung akan busuk. Ada dua fresh cangkok, jadi kita siapkan dua wadah. Sarankan sebelum membeli fresh cangkok sudah disiapkan dulu apa-apa saja yang akan digunakan untuk menanam fresh cangkok mame sapote. Sayang sekali kalau batang dan media ataupun yang digunakan untuk menanam bibit, karena kita tahu bibit dari fresh cangkok mame sapote itu sendiri cukup mahal, bahkan di kelas masnya saja masih di kisaran 250 sampai 300.000. Dan apalagi kelas-kelas premium seperti lorito, pada pagi pasti akan dari
terlebih mahal dari Norton ataupun US. Jadi mohon untuk disiapkan terlebih dahulu apa saja yang digunakan untuk treatment fresh cangkok Mame Sapote sebelum membeli fresh cangkok itu sendiri. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan buka. Saat membuka media cangkok ini harus hati-hati ya, karena cenderungnya kita karena tergesa-gesa dan bagaimana gitu, akhirnya membuat kita itu merusak akar dari fresh cangkok ini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, siapkan alat yang benar-benar kita butuhkan untuk menanam. Karena akar dari fresh cangkok seperti ini juga masih sangat riskan. Kita buka juga pelan-pelan saja, nggak perlu tergesa-gesa. Kita buka pelan-pelan. Jangan sampai merusak bagian akarnya. Bisa memutus, ketika kita putus, harapan hidup pun juga semakin kecil gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati ketika kita mau membuka media tanam. Saran dari saya, rendam dulu, basahi dulu agar lebih padat untuk medianya, sehingga kita bisa buka dengan lebih mudah seperti ini. Jangan sampai merusak media cangkoknya, hati-hati, apalagi yang terlibat akarnya. Kalau sampai putus akarnya, itu bisa membuat harapan hidup dari fresh cangkok itu sendiri rendah. Oke. Ini adalah akarnya, kondisi akarnya. Kita tanam. Ini adalah hasilnya ketika kita sudah tanam di media tanah merah. Saya lagi hanya menggunakan tanah merah saja ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Yaitu kita akan sungkup. Ini kita buka ini dulu ya, karena memang ini sebelumnya saya simpan dengan tujuan agar tidak layu saja. Ini kita buka lalu kita sungkup dengan plastik itu ya. Boleh menggunakan kresek yang bening seperti itu. Kita akan terapkan nanti. Kita coba. Selanjutnya adalah kita akan siram sampai basah. Seperti ini. Oke, siram secukupnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan sungkup dengan plastik atau kresek bening yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita sungkup seperti ini, dan setelah itu kita letakkan di tempat yang teduh. Proses seperti ini, treatment seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 bulan. Jadi tunggu 1 bulan lagi, saya akan buka dan tunjukkan pada teman-teman. Hari ini tanggal 16 Februari, berarti memang sudah waktunya untuk membuka sungkup dari 2 fresh cangkok Mame Sapote ini, yang sengaja saya dokumentasikan sebagai contoh atau cara penanganan untuk menanam dari fresh cangkok untuk siap ditanam di pot yang lebih besar atau langsung di lahan. Salah satu indikator yang dikatakan berhasil adalah kita bisa melihat daunnya yang masih segar, dan tentu saja
kita akan mengecek bagian akar dari mame sapote ini. Kita akan cek. Ini adalah penampilan mame sapote setelah penanganan disungkup selama 1 bulan. Daunnya masih segar seperti ini. Meskipun banyak yang berkurang, tapi itu wajar. Daun ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan dari penanganan fresh cangkok dengan metode sungkup selama 1 bulan. Ini disungkup dari tanggal 14 Januari dan saat ini tanggal 16 Februari, dan ini adalah salah satu tanda bahwa fresh cangkok ini berhasil. Kita akan lihat bagian akarnya. Kita lepas tali rafianya. Tujuan dari diikat seperti ini adalah agar tidak terlalu banyak bergerak ya, karena fresh cangkok itu sendiri terkenal dengan akarnya yang cukup rapuh. Jadi kita perlu ikat seperti ini, karena memang ketika kita sungkup memang kadang kita geser ke sana kemari, takutnya akarnya patah di tengah proses penanganan fresh cangkok. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka seperti ini, pelan-pelan saja. Kita akan tunjukkan bahwa dalam proses 1 bulan itu sudah dipastikan akan keluar akarnya ketika proses penanganan itu berjalan dengan baik. Kita cek yang satunya lagi, kita buka untuk tali rafianya. Kita lakukan hal yang sama dulu. Kita akan buka talinya, semoga ini berhasil. Kita lepas dulu tali rafianya dengan tujuan tali rafia itu tadi adalah untuk membuat tanaman ini tidak terlalu bergerak ya, karena memang terkenal untuk fresh cangkok dari mame sapote itu cukup rapuh, akarnya cukup rapuh. Salah satu tanda bahwa mame sapote ini siap untuk ditanam di pot yang lebih besar yaitu keluar akarnya. Teman-teman bisa lihat ini keluar akarnya. Ini juga keluar akarnya. Ini juga sudah keluar, berarti memang akar dari mame sapote ini sudah hampir memenuhi media tanah ini. Jadi sudah siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar. Ini salah satu contohnya. Kalau memang mau masih menunggu lagi 1 minggu atau 2 minggu, ini jauh lebih baik. Tapi saya rasa ini sudah cukup dengan adanya atau munculnya akar seperti ini. Ini kita tanam di pot yang ini. Siapkan seperti ini di pot yang lebih besar, mungkin sekitar diameter 60 atau 70 cm ini ya. Ini potnya cukup besar ya. Oke, sudah kita tanam, tinggal kita timbun saja. Ini keuntungan menggunakan media full tanah merah, jadi tidak hancur ya saat dipindahkan. Kita tinggal timbun saja. Oke. Dan ini adalah yang kedua, kita cek apakah akarnya juga sama. Ya, teman-teman bisa lihat ini akarnya sudah keluar seperti ini. Ini juga sebagai tanda bahwa mame sapote ini sudah siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar. Ini juga sudah gondrong ya. Bentar, saya putar dulu. Oke, ini tanda bahwa mame sapote sudah siap, akarnya sudah cukup panjang. Tapi hati-hati, karena akar dari mame sapote ini masih cukup rentan ya. Kalau mau menunggu 1-2 minggu akan jauh lebih baik. Oke, kita pindahkan ke media yang lebih besar. Ini untuk yang kedua. Ini yang kedua, kita siapkan di polybag diameter 50 cm. Tinggal yang satu. Ini dua-duanya berhasil dalam penanganannya. Kita tinggal tambahkan media saja. Selesai sudah penanaman fresh cangkok mame sapote sedari cangkok seperti ini.
semoga tetap tumbuh subur. Terima kasih dan salam lestari.